sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Ingat protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak 1 meter. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir. Yang keempat, menjaga pola makanan yang sehat. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan yang harus dicapai oleh peserta didik adalah menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Kemudian kompetensi keterampilan, melakukan pencatatan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapkan disclosure akuntansi pemerintah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan standar pengakuan akuntansi dengan tepat. Yang kedua, menerapkan pencatatan standar akuntansi dengan tepat. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan standar pengakuan akuntansi pemerintah, dan yang kedua, menerapkan pencatatan standar pengakuan akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah yang pertama adalah pengakuan, di mana kapan suatu transaksi diakui atau untuk dicatat. Yang kedua adalah pengukuran, bagaimana pengukuran dari suatu transaksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagaimana cara menetapkannya dengan mengukur nilai uang, berapa nilainya. Yang ketiga, pengungkapan atau disclosure, yaitu bagaimana melaporkan. Akan kita jelaskan mengenai pengakuan. Pengakuan karena ada hubungannya dengan pencatatan, berarti harus sesuai dengan nilai, ukur dengan nilai uang. Di mana pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang pertama. Yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal atau dapat dipercaya, di mana didasarkan pada nilai uang. Dalam kriteria tersebut didasarkan hasil estimasi yang layak. Jika tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan saja. Selanjutnya, pengakuan persediaan. Pada pengakuan persediaan, ada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Itu yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kemudian, yang terakhir adalah persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan. Tidak dimasukkan sebagai persediaan. Pengakuan aset. Dalam pengakuan aset, aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Yang ketiga, aset dapat dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, kemudian ada retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan seperti hasil pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas sedikit contoh pada tanggal 20 Oktober pemerintah daerah
Syuaib menerima berita acara rekonsiliasi bagi hasil pajak. Jadi ada berita acara. Daerah yang mana dalam komponen tersebut mencantumkan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Syuaib sebesar 200 juta. Oleh PPKD Dinas Pendapatan Daerah dibuatkan bukti memorial sebagai pengakuan di dalam pendapatan, maka akan diakui sebagai pendapatan. Diakui sebagai piutang bagi hasil pajak daerah bertambah dan pendapatan bagi hasil pajak LO juga bertambah. Selanjutnya, pengakuan pendapatan LO itu diakui pada saat timbulnya hak. Jadi muncul hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang kedua, pendapatan LRA menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis accrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengakuan kewajiban. Dalam pengakuan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 PSAP Nomor 9, yaitu kewajiban atau utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada saat kita membeli secara kredit, itulah akan kewajiban kita catat. Pencatatan kewajiban juga didasarkan sebesar nilai nominal yang tertera di dalam faktur. Kewajiban dalam mata uang asing juga bisa terjadi pada saat kita impor barang yang akan dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Berikut contohnya adalah dari dolar akan dibawa atau dengan kurs tengah dan BI pada tanggal neraca menjadi nilai nominal dalam rupiah. Pengakuan beban dan belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang pertama, di sini ada contoh tunai. Belanja menurut basis kas akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah pada entitas pelaporan. Yang kedua, itu secara kredit akan diakui secara accrual basis sehingga menimbulkan kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Pengakuan investasi. Pengakuan investasi di sini kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Disinilah pada saat investasi kita akan bekerja sama, misalnya dengan Bunbes ataupun dengan, di sini contohnya kita adalah perusahaan daerah air minum atau PDAM, itu juga termasuk dalam badan usaha milik daerah. Sampai jumpa dan selamat belajar untuk mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Terima kasih.